Mengatasi masalah tanpa masalah. Alkitab berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setiap orang, setiap kita, siapapun di muka bumi ini tentu kita punya persoalan. Kita punya masalah. Kita punya banyak hal yang terkadang menghimpit kehidupan kita. Tetapi ketika kita mencari jalan keluar, di luar sana, di luar Tuhan, tentunya tidak ada masalah. Justru terkadang kita tidak sanggup dan ada banyak upaya yang kita kerjakan di luar sana yang akan membuat kita hancur. Ketika kita mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, ketika kita mulai merasakan bahwa yang bisa menolong kita adalah orang-orang di luar sana, yang bisa membawa kita keluar dari persoalan adalah dengan cara-cara yang datang kepada paranormal atau datang kepada hal-hal yang bersifat magic, dan itulah sesungguhnya yang akan membuat kita semakin hari hidup kita bukan semakin baik tapi semakin mengalami keterpurukan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada saudara, Alkitab sudah menjamin bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa Dia? Adalah Allah. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah. Kalau bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak satupun yang mustahil. Kalau manusia menyadari diri bahwa ketidakmampuan penuh dengan keterbatasan ini dan menyadari lalu kemudian hatinya condong kepada Allah, maka tentunya dia akan mendapatkan kekuatan di sana, mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang Allah akan bukakan selebar-lebarnya. Persoalan yang terjadi adalah banyak orang ketika berusaha dari waktu ke waktu merasa terlalu lambat pertolongan Tuhan, sehingga jalan pintaslah yang diambil, mencari solusi sendiri, menganggap bahwa di luar kekuatan Tuhan itu, kalau Tuhan tidak sanggup, di luar sana ada banyak kekuatan yang lain yang bisa menolong, yang bisa membawa dia keluar dari tekanan, dari persoalan-persoalan yang ada. Tetapi apa yang saudara lakukan itu satu langkah yang salah. Karena sesungguhnya ketika kita hidup berpaut kepada Allah, condongkan hati kita kepada Allah, maka Dia Allah sumber kekuatan, Allah sumber pertolongan, akan menolong kita, memampukan kita untuk melewati segala sesuatu. Kita melihat bagaimana ketika murid-murid Yesus yang sudah berjuang semalam-malaman mencari ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan ketika Tuhan berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu. Mereka berkata, Tuhan, sudah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak mendapatkan satu ekor pun. Tapi Tuhan berkata bahwa sesungguhnya, tebarkanlah jalamu. Dan ketika mereka menaburkan jala itu, wow, sesuatu yang hebat, yang sesuatu yang dahsyat, yang tidak pernah mereka pikirkan itu terjadi. Membuktikan bahwa Allah sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Betapa hebatnya Allah kita, betapa luar biasanya Tuhan kita. Bukankah Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati? Adalah Allah yang mampu mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Karena Dia berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya sebagai orang percaya, saya mau katakan bagi saudara, mari kita menaruh harapan kita menaruh segenap kehidupan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah. Karena Allah sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika murid-murid bersama Yesus memberikan makan 5.000 orang, yang terhitung hanya laki-laki saja, di luar perempuan dan anak-anak, dengan hanya 5 roti 2 ekor ikan, tentunya tidak mungkin. Di zaman sekarang kalau kita bicara begitu, maka orang berkata itu mustahil. Tetapi Allah sanggup. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengubah dari 5 roti 2 ekor ikan yang ucapan syukur, dan semua bisa makan, bahkan lebih 12 bakul dikumpul oleh murid-muridnya, membuktikan bahwa Allah sanggup menjadikan dari yang kurang menjadi cukup. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kita dapati bahwa sesungguhnya masalah teratasi semua karena Allah, semua karena Allah, semua karena Allah, dan bukan karena kekuatan kita. Jadi Allah sanggup ketika kita berpaut kepada Tuhan, mencondongkan hati, pikiran, hidup kita kepada Allah. Kita mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Ini slogan yang sangat luar biasa.
Tapi kita tahu bahwa memusatkan perhatian kepada Allah itulah yang membuat kita bisa berani berkata begini, mengatasi masalah tanpa masalah, karena kita punya Allah yang selalu menolong dan menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Lalu apa yang akan Bapak Ibu pilih? Sesungguhnya Yosua berkata, aku akan beribadah kepada Allah, mencondongkan hati menyembah Allah, karena itulah yang aku inginkan, itulah yang aku rindukan, bahwa akhirnya saya bisa berkata, tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu sukar bagi Allah. Kalau Allah sudah bekerja, Allah berkata, serahkanlah semua persoalanmu, kekhawatiranmu kepada Allah, maka Ia akan bertindak. Jadi saya mendorong saudara, saya mendorong jemaat Tuhan, orang percaya, mari kita memandang Tuhan dan kita berani berkata, semua masalahku tetelestai sudah selesai. Tuhan memberkati. Amin.